Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah haqqa hamdi hamdan hamidin ahmadu syukran li jami'i ni'ami wa manzili wa salli wa sallimu ala nabiyil karim habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Fadilatul muhtaramin, para asatidz, Bapak rahimakumullah. Mari kita mulai mengkaji kitab Syarah Hikam dari Syekh Abdul Majid Asy-Syarrubi dengan membaca Fatihah. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi Syekh Mu'taila Sekretari Syekh Ibrahim Mas'ud Sarrud Abdul Majid Asy-Syarrubi Al-Fatihah. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ونستعين إن صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف يتصور makalah ke-16 makalah ke-16. Kaifa yutasawwaru ayahjubahu syai'un wa huwa alladhi adhara kulla syai'. Bagaimana digambarkan ada sesuatu yang menghijab Allah, wa huwa alladhi adhara kulla syai', sedangkan Dia, Allah, adhara kulla syai', yang memunculkan, menampakkan segala sesuatu. Bagaimana bisa dibayangkan? Bagaimana bisa dibayangkan ada sesuatu yang menghijab Allah, sedangkan yang membuat sesuatu nampak itu Allah. Bagaimana sesuatu yang membuat bagaimana Allah yang menjadikan segala sesuatu itu nampak bisa terhijab oleh segala sesuatu itu. Kaifa yutasawwaru ayahjubahu syai'un wa huwa alladhi dhahara bi kulli syai'. Bagaimana bisa digambarkan, bagaimana bisa dibayangkan sesuatu menghijab Allah, sedangkan Allah itu nyata pada segala sesuatu. Nyata pada segala sesuatu. Oh, jelas nyata kok. Nggak ada. Jelas nyata kok nggak ada. Wa kaifa yutasawwaru ayahjubahu syai'un wa huwa alladhi dhahara fi kulli syai'. Allah. Bagaimana sesuatu bisa dibayangkan menghijab Allah, sedangkan Allah, Dia Al-Haq itu nampak dalam segala sesuatu. Bagaimana kita bisa membayangkan Allah tidak nyata? Yang membuat nyata segala sesuatu itu Allah. Kan tidak masuk akal. Kalau yang membuat nyata segala sesuatu terus gak nyata, itu kan logikanya gimana? Lah terus segala sesuatu bisa nyata, itu siapa yang membuat nyata? Kalau Allah bisa membuat segala sesuatu nyata, masa Allah gak nyata? Masa Allah gak nyata? Lah segala sesuatu ini ada, kan diadakan oleh Allah. Kalau segala sesuatu itu ada,
Masa sampai tidak yakin kalau Allah itu ada? Wong yang diadakan aja ada, apalagi yang mengadakan, gitu loh. Jadi kalau yang diadakan ada sudah jelas adanya, kok terus orang masih sanksi dengan adanya yang mengadakan? Itu bodohnya orang bodoh. Loh, kalau percaya bahwa batu ada, matahari ada, tanah ada, gunung ada, terus dia ingkar pada yang menciptakan gunung, yang menciptakan matahari, kan tidak masuk akal. Ini orang gimana sih, gitu ya? Jadi orang kafir itu aneh, ya, orang yang tidak bisa melihat Allah batinnya, tidak bisa meyakini Allah batinnya, itu aneh, ya aneh. Makanya ketutup matanya, makanya mata batinnya ketutup. Atau bagaimana mau mengatakan bahwa sesuatu itu bisa menutupi Allah, ya, menghijab Allah. Wong yang membuat Allah itu ada bersama segala sesuatu, dzahara bikulli syai'. Allah itu ada bersama segala sesuatu. Ya, bersama segala sesuatu itu ada Allah. Ya, bersama kesulitan. Itu kalau orang sadar, akhirnya dia sadar ya Allah. Ya, bersama kesulitan itu ada keputusan Allah, ya, ada ketentuan Allah, ada takdir Allah, ya, bersama segala sesuatu itu sudah nyata di situ, itu ada Allah. Dan bagaimana orang bisa membayangkan segala sesuatu itu menghijab Allah, ya, kalau ada sesuatu yang bisa menghijab Allah, sedang Allah itu ada di dalam segala sesuatu, ya. Indah itu, cantik itu karena tajalli dari kecantikan, yang kecantikan itu sumbernya adalah makhluk pertama yang paling sempurna Allah ciptakan, yakni Nur Muhammad, yang besok kita maulidannya. Nur Muhammad itu diciptakan dari keagungan Allah sendiri. Loh, bagaimana orang bisa mengingkari semesta ini, tidak mengingkari tentang adanya kecantikan, keindahan Allah? Padahal setiap kecantikan makhluk, keindahan makhluk, itu hanyalah wadah dari penampakan keindahan sifat-sifat Allah itu. Ya. Cantik itu sendiri, cantik itu sendiri, cantik itu sendiri abadi. Kalau saya tanyakan ke Bapak, ya, cantik itu miliknya, bisa dimiliki enggak cantik itu? Enggak bisa. Cantik itu numpang sebentar saja di wajah perempuan. Umurnya 50, 60 hilang. Ya, umurnya 70 hilang. Bisa orang mempertahankan cantik itu? Tidak bisa. Tidak bisa. Artis itu kalau sudah umur 40 tidak dipakai. Itu sudah jadi ibu-ibu. Bukan pemain utama. Karena cantiknya udah mulai hilang. Ya, mulai hilang. Bunga itu indah. Apakah indah itu miliknya bunga? Enggak. Oke. Enggak apa-apa. Apakah indah itu miliknya bunga? Bukan. Ya. Coba sampai lihat. Coba sampai lihat bunga mawar. Berapa
lama mawar itu bisa mempertahankan keindahannya. Kalau apalagi kalau dipotong dari pohonnya, 5 hari layu, sudah tidak ada. Indahnya kemana indahnya? Indahnya tinggal kenangan. Jadi indah itu hakiki, indah itu yang abadi. Indah itu yang abadi. Bapak bisa pegang indah? Nggak bisa. Indah itu cuma bisa dinikmati, setelah itu hilang. Indah itu sendiri sebenarnya adalah penampakan dari sifat Allah yang maha indah. Penampakan dari sifat Allah yang maha indah. Nah, penampakan dari sifat Allah yang maha indah itu kita ketahui tidak lain, itu sumbernya dari Allah juga. Tapi bukan gini, aduh gimana? Kalau bahasanya Ibnu Arabi, wujud itu ada 2. Ada wujud zahir, ada batin. Ini wujud dalam artian diwujudkan. Ada wujud zahir, ada wujud batin. Kalau Bapak melihat bunga, bunga itu ada kelopaknya, ada tangkainya, ada daunnya, dan kesatuan fisik bunga itulah yang membuat kita bisa melihat bunga itu indah. Nah, tapi bunganya itu yang bisa layu dalam seminggu, bahkan ada yang cuma 2 hari, itu sementara, tidak abadi. Sewaktu-waktu bisa hancur, layu, hilang. 1 bulan tidak ada lagi jejaknya, udah habis, tidak ada. Tapi ada yang batinnya dari bunga itu. Apa itu? Ya indah itu. Indahnya itu tetap terkenang, tetap ada di dalam imajinasi kita. Setelah Bapak melihat keindahan bunga dan bunganya sudah hancur, bayangan keindahan bunga itu masih ada. Bayangan itu adalah keindahan yang di alam misal. Sedangkan wujud bunga itu adalah keindahan yang di alam zahir. Ada keindahan yang di alam angan-angan. Keindahan yang di alam angan-angan itu tajalli, itu penampakan dari keindahan sumber bahan perwujudan dari segala semesta itu. Nah, sumber perwujudan segala semesta itu kalau diruntut-runtut, kalau bahasanya Ibnu Arabi itu ayanus sabitah. Ayanus sabitah itu mungkin kalau bahasa kita atom. Karena semua materi ini kalau dipecah-pecah jadi partikel dipecah-pecah dari atom, maka semua ini tersusun dari atom. Tidak ada benda yang tidak tersusun dari atom. Semuanya. Tinggal kalau atomnya itu merenggang jadi api, kalau agak padat jadi udara, kalau padat lagi jadi air, padat lagi jadi tanah. Kan cuma itu dok. Ya, jadi fenomenanya cuma begitu. Ya tapi atom itu juga masih tajalli. Atom itu masih tajalli. Tajalli dari apa? Yang lebih halus. Bahan yang tidak terlihat tapi itu imateri yang menjadi bahan dari materi. Nah itu yang bahasanya para sufi tadi disebut ayanus sabitah. Jadi sebelum atom itu ada ayanus sabitah. Nah ayanus sabitah itu masih bahan yang gaib, yang itu juga tajalli dari bahan sebelumnya. Untuk para ulama kita itu sampai detail. Bahan yang sebelumnya itu sumbernya bahan itu
sebenarnya adalah Nur Muhammad. Nur Muhammad. Kalau dilacak itu nanti sumber utamanya dari Nur Muhammad. Nah, makanya ada sufi yang mengatakan kemanapun kamu melihat, pasti kamu melihat Rasulullah. Dalam artian rahmatnya Nur Muhammad. Kan Rasulullah itu rahmatan lil alamin. Rasulullah itu rahmat bagi seluruh alam. Seluruh alam kan berarti tidak ada alam yang tidak kebagian dari rahmatnya Rasulullah. Yaitu dalam artian itu. Ini penting supaya kita tidak nganggep terus yang ada di benda-benda. Jangan sampai begini. Kalau begitu keindahan benda itu keindahan Allah. Apa maksudnya itu? Itu kalau kau ijaz tidak apa-apa. Tapi kalau itu terus, ya berarti itu indahnya Allah itu ya ada di situ. Berarti ini ya Allah. Nah, kalau ini panteisme. Nah, kalau ini mulhid, orang itu bisa ketuduh zindik. Ya kalau begini zindik. Bukan itu, maksudnya bukan itu. Bukan itu. Nah, tapi itu penampakan. Ya, penampakannya. Ya, dari tajalli. Ya, tajalli. Itu karena itu kata para ulama ketika mengartikan ayat Al-Quran. Allahu nuru samawati wal ardh. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyyah wa la gharbiyah. Yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar nurun ala nur yahdillahu li nuri man yasha' wa yudhillu amthalahu wallahu ala kulli syai'in qadir. Itu para ulama berbeda pendapat ketika mengartikan Allahu nurus samawati wal ardh. Allah cahaya langit dan bumi. Cahaya 7 langit dan bumi, 7 bumi. Mathalu nuri, perumpamaan cahayanya. Domirhu, domirhi pada nurihi. Itu baliknya kemana? Nah itu beda pendapat ulama. Beda pendapat. Ada yang mengatakan itu kembalinya kepada ciptaan Allah. Ada yang mengatakan itu kembalinya ke Allah. Tapi tidak ada mufasir yang mengatakan itu kembali ke Allah. Yang mengatakan kembali ke Allah ini orang-orang awam. Jadi masalu nurihi perumpamaan cahaya Allah. Nah itu udah tidak karu-karuan nanti itu. Bahasanya ini udah kalau sudah begini ini. Mending kalau dia membaca Miskatul Anwar. Ya, Miskatul Anwar itu cahaya itu artinya bukan materi. Cahaya itu sesuatu yang membuat yang gelap menjadi terang. Yang bodoh menjadi pinter. Yang tidak tahu menjadi tahu. Maka guru itu cahaya. Ya. Guru itu pelita. Kenapa? Dia menerangi kebodohan. Maka Nabi itu cahaya. Karena Nabi menghilangkan kejahilan dan mengantarkan kepada hidayah. Maka Allah itu cahaya. Karena Allah yang menuntun orang dari jalan yang sesat kepada jalan yang lurus. Dalam artian itu. Tapi kalau orang kemudian baca Allah nurus samawati wal ardh terus supaya berarti cahaya ini Tuhan. Musyrik kalau gitu. Musyrik kalau begitu. Ini orang nggak ngerti bahasa metafor, nggak ngerti bahasa metafor. Nah dalam artian itu, maka bagaimana orang membayangkan bahwa Allah itu terhijab oleh sesuatu sedangkan Allah itu ada di dalam segala sesuatu. Ada di dalam segala sesuatu itu maksudnya pengaturannya. Pengaturannya. Sifat-sifatnya. Af'alnya.
perbuatan Allah itu meliputi seluruh kejadian yang ada di muka bumi ini. Karena tidak mungkin ada kejadian di muka bumi ini yang tidak atas kehendak Allah. Berarti kehendak Allah itu meliputi seluruh kejadian, gitu ya. Karena itu yang dimaksud Allah ada di dalam segala sesuatu ini bukan zatnya, bukan zatnya. Di sini bedanya. Kalau panteisme itu yang ada di dalam segala sesuatu itu zatnya. Karena zatnya, maka kalau Allah itu ada di pohon, berarti pohonnya bisa disembah. Karena ada Allah di dalamnya, zatnya. Itu yang sesat. Itu yang sesat. Tapi yang dimaksud oleh Ibnu Athaillah di sini ini bukan zatnya, tapi pengaturannya. Tapi sifatnya, tapi af'alnya. Gitu ya. Af'alnya. Itu yang dimaksud. Mudah-mudahan bisa paham. Kaifa yutasawwaru ayahjubahu syai'un wa huwa alladhi dhahara li kulli syai'in. Bagaimana bisa dibayangkan bahwa sesuatu itu menghijab Allah? Wa huwa alladhi, dan dia Allah alladhi yang dhahara, nampak ya, li kulli syai'in, pada segala sesuatu. Gini. Kalau mikrofon ini penciptanya namanya Alex ya, maka bisa enggak Bapak melihat pinternya Alex, kemampuan IT Alex, kecanggihan ilmu tekniknya Alex pada mikrofon ini? Ya bisa, mesti harus bisa. Ya. HP itu produksi Samsung, produksi Oppo dan sebagainya. Bapak bisa tahu dari mana? Dari mana? Dari distingsi, dari perbedaan-perbedaan secara khusus yang membedakan antara satu produk dengan lainnya. Ya. Paling gampang itu nyontohnya memang lukisan. Ya. Lukisan Affandi dengan lukisan peniru Affandi. Orang tetap bisa melihat, yang ahli kurator lukisan tetap bisa melihat. Yang ini Affandi, yang ini bukan Affandi. Sehingga meskipun kata kita mirip banget, secara harga bisa jauh. Yang lukisan mirip itu bisa 50.000. Tapi yang lukisan Affandi benar itu bisa 50 miliar. Padahal kita awam yang lihat, apanya yang beda sama saja. Kenapa Bapak nggak bisa lihat bahwa di situ ada Affandinya? Itu loh. Ada Affandinya. Orang yang ahli itu bisa lihat. Goresannya itu beda. Goresannya itu beda. Nah itu yang dimaksud, bahwa di ciptaan Affandi ada tanda Affandi. Terus bagaimana Bapak bisa mengingkari adanya Affandi padahal di lukisan itu ada Affandinya? Bagaimana Bapak bisa mengingkari Allah padahal di semesta raya ini ada Allahnya, ada tanda Allahnya? Itu loh. Ada tanda keistimewaan Allahnya. Kita mikir cacing aja udah bingung. Ya, ibarat kalau ada pabrik yang bisa buat cacing, itu kira-kira juga kayak apa pabriknya? Binatangnya kecil, kepalanya gimana, terus itu uratnya bagaimana, dia supaya bisa hidup, itu udah muat kita mikir. Belum lagi cacing yang kecil-kecil. Larva, bingung kita mikir. Lu di situ sudah ada tanda ketuhanan itu. Ini kalau bukan Allah, tidak bisa, tidak bisa. Nah itu.
Bagaimana orang mau mengatakan bahwa sesuatu bisa menghijab Allah? Oh, segala sesuatu itu loh. Ada itu untuk menunjukkan adanya Allah. Malah terhijabnya. Allah itu ada pada segala sesuatu itu. Ada pada segala sesuatu. Maksudnya tanda-tanda kebesaran Allah. Kaifa yatasawwaru ayyahtubahu syai'un wa huwa zahir wa huwa zahiru qabla wujudi kulli syai'. Bagaimana sesuatu itu bisa dibayangkan, digambarkan, menghijab Allah, sedangkan dia Allah al-zahir adalah yang nampak, zat yang nampak, yang jelas sebelum segala sesuatu. Sebelum ada segala sesuatu yang ada Allah, yang jelas. Kok bisa kemudian segala sesuatu itu dibayangkan nutupi Allah? Oh, segala sesuatu itu adanya sebelum Allah. Wong yang sebelum Allah itu sudah jelas ada sebelum segala sesuatu. Kaifa yutasawwaru ayyahtubahu syai'un wa huwa adhara min kulli syai'. Bagaimana bisa dibayangkan sesuatu itu bisa menghijab dia Allah? Padahal Allah itu jauh lebih jelas daripada segala sesuatu. Allah lebih jelas daripada segala sesuatu. Cuma orang yang terlalu fokus melihat gambar Afandi saja yang tidak bisa melihat Afandinya. Bagi orang penikmat seni yang sejati, melihat gambar Afandi itu bukan gambarnya yang dilihat, tapi yang dilihat karakter Afandinya. Jadi yang dilihat Afandinya. Itu loh ya. Sebenarnya Afandinya lebih jelas daripada gambarnya. Bagaimana orang bisa mengatakan bahwa Afandi terhijab oleh lukisannya sendiri? Itu orang yang nggak ngerti, gitu loh ya. Wong lukisan itu untuk menjelaskan Afandi yang sudah jelas adanya itu kok, gitu loh ya. Jadi kalau begitu, siapa yang lebih jelas, lukisannya atau orang? Ya lebih jelas orangnya, karena lukisan hanya sebagai tanda. Kaifa yutasawwaru ayyahtubahu syai'un. Bagaimana bisa dibayangkan sesuatu itu menghijab Allah? Wa huwal wahidul ladzi laisa ma'ahu syai'un. Sedangkan Allah itu al-wahid, dia maha satu. Laisa ma'ahu syai'un, yang tidak ada segala sesuatu di sisi Allah. Bagaimana orang bisa menganggap Allah itu terhijab oleh sesuatu? Wong satu-satunya yang ada itu Allah kok. Satu-satunya yang ada Allah. Yang selain Allah itu diadakan oleh Allah. Ya, diadakan oleh Allah dalam rangka menunjukkan Allah sendiri. Saya misalnya. Saya pintar misalnya. Terus saya enggak nulis. Bagaimana orang tahu saya pintar? Saya enggak ngomong. Bagaimana orang tahu saya pintar? Saya enggak jelaskan. Bagaimana orang tahu saya pintar? Wong saya jelaskan, saya nulis buku, saya nulis artikel, saya nulis makalah. Itu dalam rangka menjelaskan kepintaran saya. Adanya makalah, tulisan, buku, dan semuanya itu semata-mata karena saya. Wujud yang sebenarnya itu cuma satu, saya. Gitu loh ya, saya. Loh, Allah itu maha segalanya. Maha segalanya. Dan Allah menjadikan makhluk ini semata-mata untuk menampakkan kehebatan Allah itu, untuk menampakkan asma wa sifatnya itu. Ya, menampakkan asma wa sifat. Secara hakikat yang ada ya cuma satu, Allah. Makanya kata Ibnu Arabi, yang lain itu cuma bayangan.
bayangan, secara hakikat hanya bayangan. Agak berat, saya harus pakai bahasa filsafat. Nggak bisa gini, arot itu nggak bisa dianggap ada, karena arot, karena dia hanya aksiden. Apa ini? Yang benar-benar ada itu jauharnya, esensinya. Yang benar-benar ada itu jauharnya, esensinya. Nah, semesta raya ini itu hanya tempat menampak saja bagi asma wa sifat Allah. Aslinya yang ada ya asma wa sifat Allah. Okay. Aslinya yang ada itu indahnya. Kelopak tanah, kelopak batang, daun. Itu hanya wadah saja. Yang bisa hancur kapan saja. Tapi indah itu yang sebenarnya ada. Dan indah itu kalau dirunut sumber utamanya kembali ke indahnya Allah. Itu kembali ke indahnya Allah. Maka kalau dibaca secara hakikat, ya cuma satu Allah. Secara hakikat cuma satu Allah. Yang lain itu tidak ada secara hakikat. Loh, kalau yang lain itu tidak ada secara hakikat, yang ada hanya satu Allah. Bagaimana yang tidak ada itu bisa dibayangkan untuk menutupi yang pasti adanya? Nah, gitu. Maksudnya itu begitu. Kaifa yatasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa aqrabu ilaika min kulli syai'. Bagaimana sesuatu itu bisa dibayangkan menghijab dia Allah. Padahal Allah itu lebih dekat dari segala sesuatu. Bagaimana kita bisa membayangkan sesuatu itu menghijab Allah? Wow, Allah itu lebih dekat kepada diri kita daripada selain Allah. Ini bingung lagi. Saya kembali ke lukisan tadi. Siapa yang lebih dekat ke lukisan Afandi dari Afandinya? Ya gak ada. Wong setiap goresan itu sudah gambarkan wataknya Afandi. Setiap warna itu sudah menyiratkan irama batin Afandi. Sudah menggambarkan harmonisasi batiniah Afandi. Sehingga lekat pada setiap goresan itu watak sifat kepintaran Afandi. Sehingga lukisan itu menyatu dengan watak sifat Afandi. Ayo. Sampai ciptaannya Allah. Saya ciptaannya Allah. Makhluk ini ciptaannya Allah. Berarti sifat Allah itu melekat pada diri kita. Kehendak dan pengaturan Allah itu melekat. Melekat. Yang tidak bisa lagi dipisahkan. Karena itu tidak ada yang lebih dekat dari Allah. Maksudnya pengaturannya, sifatnya, afalnya kepada diri kita semuanya ini. Nah, dalam konteks itu nggak bisa dibayangkan kalau ada sesuatu yang menghijab Allah. Padahal dia lebih dekat dari segala sesuatu. Kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'. Bagaimana bisa digambarkan sesuatu itu bisa menghijab Allah. Walaula ma kana wujudu kulli syai'. Karena jika tidak karena dia Allah, tidak ada segala sesuatu. Bagaimana kita bisa membayangkan Allah itu dihijab oleh sesuatu? Wong segala sesuatu itu awalnya tidak ada. Yang mengadakan Allah. Yang ada itu Allah. Bagaimana yang tidak ada itu nutupi yang ada.
Itu gimana? Ya, segala sesuatu itu diadakan. Yang namanya diadakan itu hakikatnya tidak ada. Allah itu ada yang mengadakan. Loh kok bisa yang tidak ada itu nutupi yang ada? Tidak masuk akal. Itu tidak masuk akal. Jadi bagaimana segala sesuatu itu bisa nutupi Allah? Padahal segala sesuatu itu jika tidak Allah adakan, tidak ada. Yang mewujudkan segala sesuatu itu Allah. Ya ajabakum, ya ajabah. Kaifa yadharu al-wujudu fil alam, fil adam. Betapa menakjubkan. Bagaimana yang maha ada itu bisa menampakkan yang tidak ada. Yang ada tidak tampak, tapi yang tidak ada tampak. Seru tadi. Ini kan kelihatan. Bisa mikir atau enggak? Coba jenengan rasakan. Ya ajab, betapa menakjubkan. Allah yang ada jadi serasa tidak ada. Sementara semesta raya makhluk Allah yang hakikatnya tidak ada. Jadi kelihatan ada. Tak seru itu. Yang ada jadi tidak ada, yang tidak ada jadi ada. Kalau paham jadi kan paham. Kalau paham ada. Am kaifa yasbutul hadis ma'a man lahu wasful kitab. Atau bagaimana sesuatu yang baru yang tidak ada bisa disebut ada dengan sesuatu yang punya sifat kitab, punya sifat maha dahulu. Memang seru kalau orang ahli hakikat, orang ma'rifat itu melihat fenomena kehidupan ini. Allah yang ada dianggap tidak ada. Sementara alam yang diwujudkan Allah hakikatnya adalah tidak ada. Tapi dianggap ada. Lebih mengagumkan lagi bagaimana Allah bisa memperdayai orang-orang yang terhijab sehingga mengatakan yang ada itu ketutupan yang tidak ada. Wong barang ada kok ketutupan yang tidak ada. Ya Pak, lucu? Ya lucu. Sampai tidak usah mikir Gusti Allah. Terus mikir kalimatnya aja. Betapa lucunya wong sesuatu yang ada ketutupan yang tidak ada. Ya Allah, wong yang ada kok ketutupan yang tidak ada itu bagaimana? Nah, karena itu para wali itu bingung kalau mikir sampai ini bingung. Orang-orang itu kok saya tidak yakin ke Allah. Oh barang ada kok ketutupan yang tidak ada itu sebagaimana? Makanya kata Syekh Muhammad, ya aja Pak. Kok jadi membingungkan, kok mengagumkan. Oh barang ada ditutupi yang nggak ada. Terus bilangnya nggak ada. Barang ada ketutupan tidak ada. Ya nggak ada artinya kan. Saya hari ini ditutupi oleh sesuatu yang tidak ada. Artinya apa? Ya nggak ada penutup, ya kelihatan tetap gitu loh ya. Alhamdulillah hari ini saya menutupi diri tanpa sehutas benang pun. Ya artinya telanjang kan gitu. Artinya telanjang. Jadi terus apa yang membuat Bapak tidak melihat? Allah itu dihijab oleh sesuatu yang tidak ada. Ya kebodohan tadi, ya. Kebodohan tadi.
Bayyana al-musannif Syekh Mu'athaillah al-musannif Syekh Mu'athaillah menjelaskan fi hadhil hikmah, di dalam hikmah ini, al-adillah allati, dalil allati yang tadullu ala annahu subhanahu, yang menunjukkan bahwasanya Allah yang maha suci, Allah la yuhtaja, Allah tidak dihijab bil kauni bil akwani, dengan segala sesuatu. Intinya penjelasan Syekh Mu'athaillah ini mau menjelaskan bahwa Allah tidak bisa dihijab dengan segala sesuatu itu. Bil haqiqah, secara hakikat, secara dohir, ya orang terjebak dengan dohirnya. Ketika melihat lukisan Afandi, orang terpukau dengan keindahannya. Terus tidak mikir kalau keindahan itu sebenarnya menggambarkan watak sifat Afandinya. Itu loh. Melihat perempuan cantik, ya sampai cuma tergiur cantiknya, tidak pernah mikir betapa canggihnya Allah yang mewujudkan itu. Ya tidak usah juga sampai mau soal di hakikat, terus sampai tidak usah ngeritik saya kalau melihat orang cantik, karena saya sudah bisa melihat Allah di setiap lekuk wajahnya. Sampai ngawur. Jangan begitu, itu alasan. Saya pikir ada istilah ini, ada bahasa kasarnya itu ada sampai yang mengatakan, ya, tapi saya tidak mau ngomong. Jadi ya, yang begini-begini ini alibi. Wa ata biha ala wajhi istib'ad, dan Allah hadir dengan akwal, ya, dengan segala sesuatu ciptaan Allah itu ala wajhi isti'bad, dalam pandangan jauh. Ayat tasawwara dzalika fil adhan, ya, sehingga kita bisa menggambarkan itu di dalam pikiran kita. Ya. Kita ini Allah itu sangat dekat, Allah itu begitu jelasnya, tapi di pikiran kita tergambar jauh. Ini tergambar jauh. Itu ujiannya. Nah, untuk bisa tergambar dekat, itu harus jernih hati kita. Harus jernih hati kita. Kalau enggak, jauh terus. Faqala kaifa yatasawwaru, kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un. Kemudian Syekh Mu'athaillah mengatakan bagaimana Allah dihijab oleh, bagaimana bisa digambarkan Allah terhijab oleh sesuatu, bagaimana bisa digambarkan sesuatu menghijab Allah, ya. Wa huwa alladhi adhara kulla syai'. Ini penjelasan dari Syekh Abdul Majid Syarnubi. Sedangkan dia Allah lebih jelas dari segala sesuatu. Haitsu innahu huwallazi awjadahu ba'dal 'adam. Di mana sesungguhnya dia Allah, ya, mewujudkan, mengadakan segala sesuatu itu ba'dal 'adam, setelah ketiadaannya. Ya. Kita setelah mati terus diadakan. Yang jelas ada ya Allah, kita ini pernah nggak ada. Wa makana wujuduhu mutawaqqifan 'alaihi la yasihhu an yahjuba. Wa makana, dan sesuatu yang ada, wujuduhu, yang wujudnya itu mutawaqqifan, terhenti, alaihi, pada Allah. Semesta raya ini kan wujudnya tergantung Allah, ya. Mau ada mau tidak ada ya tergantung Allah. La yasihhu ayah juga, maka tidak sah
untuk menghijab Allah. Dia itu tergantung Allah, berada ada mau menghijab Allah itu bagaimana? Waqawluhu, adapun pernyataan Syekh Mu'athaillah dhahara fi kulli syai', Allah lebih nampak dari segala sesuatu. Allah nampak pada segala sesuatu. Ai min haitsu anna kulla syai'in yadullu alaihi, yakni dari sisi bahwasanya segala sesuatu itu menunjukkan kepada keberadaan Allah. Segala sesuatu itu menunjukkan adanya Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Fa innal athara yadullu 'alal mu'aththir, karena sesungguhnya asar ciptaan bekas itu menunjukkan kepada yang bekasi. Ciptaan menunjukkan pada penciptanya. Karya itu menunjukkan kualitas pembuatnya. Gitu loh ya. Kenapa? Karena di dalam karya itu ada jejak-jejak sang pembuat. Jejak-jejak sang pembuat itu. Itu karya. Wa fi kulli syai'in lahu ayatun. Dan pada segala sesuatu itu ada tanda. Tadullu ala annahu al-wahid, yang menunjukkan kepada bahwasanya dia Allah itu al-wahid. Qala ta'ala, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Bakal kami tampakkan tanda-tanda kebesaran kami, Allah, fil afaqi, di penjuru cakrawala, wa fi anfusihim, dan pada diri kalian sendiri, hatta yatabayyana, sehingga menjadi jelas, lahum, bagi mereka manusia, dia semuanya, annahu, bahwa sesungguhnya Allah itu al-haq, yang maha benar. Maha benar. Allah sendiri yang menjelaskan bahwa Allah bakal menampakkan tanda-tanda kebesaran Allah dimanapun, yang itu akan memberikan penjelasan bahwa ada Allah, bahwa ada Allah di dalam segala sesuatu. Di dalam segala sesuatu. Maksudnya itu ada pengaturan Allah dalam segala sesuatu. Ada ciri-ciri, ada identitas pencipta dalam ciptaannya. Gitu ya. Cipta yang itu kemudian kita bisa mengenalinya. Oh, kalau ini kue buatan Bu Nani, kok bisa? Bapak tahu? Oh, itu sama-sama kue lapis. Oh ya, saya tahu. Kalau Bu Nani buat itu mesti kelembutannya, rasanya, wanginya, itu tidak bisa ditiru yang lain. Nah, itu namanya ada ciri Bu Nani yang tertinggal di kuenya, sehingga Bapak bisa mengenali Bu Nani dari kuenya. Kalau sampai sudah sangat canggih dalam pengenalan persoalan kue ini, tidak diberitahu pun ada lapis 3, sampai bisa loh. Ini Bu Nani, ini Bu Nani, padahal tidak diberitahu. Loh, kok bisa? Oh iya, saya bisa lihat ciri-cirinya yang begini ini kalau Bu Nani. Itu loh. Alam ini ciptaan Allah. Dan tidak mungkin menggambarkan ciri yang lain kecuali Allah itu. Sehingga kalau orang itu mata batinnya benar, maka melihat alam ini pasti yang kelihatan tanda-tanda kebesaran Allah. Dan Allah sudah menyatakan memang Allah tampakkan itu. Sehingga ketika orang melihat tanda-tanda itu, dia meyakini Allah ini. Sehingga ada kalimat ta'ainama tuwallu wujuhakum fatamma wajhullah. Maka mau melihat kemanapun, mau dipalingkan kemanapun wajah kita ini, pasti yang terlihat wajah
Allah. Yang terlihat tanda-tanda kebesaran Allah. Mau melihat langit yang kelihatan tanda kebesaran Allah. Gimana Bapak bayangin matahari yang gedenya, kalau bumi itu sebesar kelereng, matahari itu sebesar 2 kali bola basket. Kok nggak jatuh? Terus nggak usah mikir repot-repot. Kok nggak ceblok? Itu aja harus bingung. Gimana caranya itu ceblok? Nggak ada talinya. Nggak ada talinya. Lu ini kalau nggak Allah yang maha canggih terus siapa? Ayo Bapak pikir rayap. Rayap itu buta, Pak. Sudah buta ada di dalam kayu. Buta di dalam kayu. Kalau Bapak mikir secara ekonomi ngasih makan, bagaimana ngasih makan? Kok bisa rayap yang begitu rapuh, ringkih? Makanannya kok kayu? Ini dulu ya. Udah mulut kita. Oh seringkih itu binatangnya yang dimakan kok sekuat itu. Oh Bapak mikir Tuhan aja udah bingung. Itu. Walu itu apa bahasa Indonesia? Walu. Labu. Oh, pohonnya segitu, buahnya segedenya. Pohonnya segitu, gede. Yes. Ngomong kalau buat ibarat itu seru, seru. Saya mikir semangka aja muat kita. Ya Allah, kok bisa banyak airnya kayak begini? Kok tanahnya cuma segitu-gitunya? Itu loh ya. Oh, kok bisa begini? Terus gulanya itu ngambil dari mana? Gulanya dari mana? Kok nyucik manisnya? Kok pasir? Berani Bapak, kalau misalnya ini semangka, ini pohon semangka, terus semangkanya manis, langsung ngambil tanahnya, diudek pakai diminum, manis opo, gitu loh ya. Itu mikir itu saja udah bingung kita, ya apa begitu canggihnya. Mikir akar ini bisa menyelia, bisa milih zat-zat yang mengandung unsur manis diambil. Dia bisa milih, oh ini yang unsur-unsur air, mineral diambil. Diambil unsur mineral itu yang manfaat kepada orang, yang tidak manfaat, yang bisa membuat racun dibuang. Bapak mikir akar sekecil itu bisa bekerja menyelia seperti itu. Tidak ada teknologi bisa begitu, itu tidak bisa. Itu tidak bisa. Teknologi sekarang sih jebol-jebol aja. Tidak bisa. Kalau teknologinya manusia, ayo. Alat yang dipakai untuk katanya membuat air menjadi lebih jernih ini. Itu seberapa canggih sih kerjanya dibanding akar? Tidak ada apa-apanya. Cuma karena bikinan Allah terus tidak dihargai. Kita makan tidak pernah mensyukuri. Giliran ini disuruh bayar, mau. Padahal Allah lebih canggih di dalam mewujudkan sesuatu. Dan lebih canggih lagi karena yang memberi ide untuk bisa membuat ini. Itu ide dari Allah. Ilmunya juga dikasih Allah. Kalau sama bisa lihat itu sebenarnya nggak ada yang lain. Semuanya ini Allah sendiri yang main. Cuma mengambil peran dari orang-orang untuk bisa melakukan itu semuanya. Nah kalau sudah begitu, maka melihat segala sesuatu itu yang terlihat tanda-tanda kebesaran Allah. Ya, maka jadi mengerti sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Benar Allah. Ya. Wa qawluhu dhahara fi kulli syai'. Adapun arti pernyataan Syekh Mu'athaillah bahwa Allah nampak pada dalam segala sesuatu, ai min haitsu innal asya'a kullaha majaliyun wa madhahirun bi ma'ani asma'ihi. Ya. Maknanya Allah ada di dalam segala sesuatu itu yakni dari sisi bahwa sesungguhnya al-asya semuanya, bahwa sesungguhnya segala sesuatu itu semuanya majali, itu adalah
tempat tajalli, tempat nampak, madzahir itu tempat menampak, ya. Limaani asma'i, dari makna-makna asmanya. Makna-makna asmanya. Fayadharu fi ahli al-izzati makna kaunihi mu'izzan. Maka menjadi menampak pada ahli keperkasaan, pada ahli perkasa, maka nampak kau makna kaunihi mu'izzan, makna adanya Allah sang maha perkasa. Nanti saya jelaskan. Wa fi ahli dzillati, dan pada orang-orang yang terhina atau izzah tadi mungkin lebih gampang diartikan agung, bisa diartikan mulia, bisa diartikan perkasa. Ya. Keperkasaan Allah itu atau kemuliaan Allah itu terlihat pada orang-orang mulia. Sedangkan orang-orang yang hina, pada orang-orang yang hina kita bisa melihat keadaan Allah sebagai mudillan, zat yang bisa menghinakan orang. Kalau ada orang mulia, ya Allah yang memuliakan. Kalau ada orang terhina, ya Allah yang menghinakan. Gitu loh ya. Kalau tidak ada orang mulia, bagaimana Bapak bisa ngerti bahwa Allah itu memuliakan, membuat orang menjadi mulia? Nabi Yusuf itu bukan siapa-siapa awalnya, Pak. Bukan siapa-siapa. Allah yang menjadikan dia raja. Cara menjadikan raja tidak masuk akal. Cara Allah mau ngangkat Nabi Yusuf itu tidak masuk akal. Pakai dibenci oleh 11 keluarga yang lain. Tidak cuma dibenci, mau dibunuh. Untung akhirnya tidak jadi dibunuh, terus dibuang di sumur. Coba bayangkan, ini prosedur mau jadi raja. Harus dibenci saudara dulu, harus diancam bunuh saudara dulu, harus dibuang ke sumur dulu. Bisa sampean mikir begitu? Mau jadi orang mulia tapi caranya begini. Nggak sah. Sampean cuma bisa ngerti kalau mau jadi mulia, kuliah di ITB, jurusannya jurusan teknik, terus itu nanti kuliah lagi di Eropa atau di ini, sampai terus jadi menteri bagian energi daya. Nah, itu logika datar. Allah tidak begitu cara ngatur hidup itu. Tidak begitu. Sampai tidak usah frustasi, tidak bisa sekolah, tidak usah frustasi. Cara Allah membuat jadi kaya gampang, cara Allah membuat jadi sukses banyak caranya. Sampai tidak usah bingung. Tidak pernah mondok kok bisa jadi kiai. Ada Gusti Allah sampai kok repot. Itu loh ya. Ada Gusti Allah kok repot. Itu loh. Kayak tak ngerti Gusti Allah. Itu loh ya. Kayak tak ngerti Gusti Allah. Jadi Gusti Allah itu canggih. Gitu ya. Dibenci keluarga dulu. Setelah itu dibuang di sumur. Saya tidak ketemu kita. Gimana jalurnya nanti jadi raja. Ya. Terus setelah dibuang baru ditemukan pedagang. Pedagang terus dijual, ditawar-tawarkan masih belum ketemu, tapi begitu terus yang beli permaisuri Mesir, waktu itu baru sudah ketemu, oh ini jalurnya. Tapi ya nggak semudah itu. Ribuan orang ada di istana itu, siapa yang akan menjadi raja? Secara logika, yo anaknya raja. Kalau tidak punya anak, karena Abdul Aziz itu impoten, sehingga siapa Yusuf itu Zulaikha itu nggak tersentuh, masih gadis. Zulaikha itu masih gadis. Tahu Nabi Yusuf udah wanteng, gitu ya, wanteng. Ya bingung Pak, gitu loh ya. Orang udah nikah lama nggak disentuh,
tahu laki-laki gemuanak, wong yang gadis saja kemelecah gitu loh ya, apalagi yang ini, bingung. Tapi di sini juga masih susah. Secara logika bagaimana anak angkat terus tiba-tiba mau jadi raja itu tidak ketemu jalurnya. Tapi kalau Allah mau ya jadi, itu loh ya. Malah masih harus melalui fitnah. Ya, sudah telanjang semuanya. Zulaikha tidak mau masuk penjara, bulet masih gitu ya. Bulet, tapi ujungnya raja. Ya, baru ketika ada yang mimpi, kemudian ditafsirkan akan ada paceklik, langsung Nabi Yusuf mengatakan, kalau mau aman, aku aja jadi menterinya. Nah, menterinya ini yang biasa dipakai oleh para ulama, boleh menawarkan diri dalam jabatan, asal memang bapak orang yang paling top di bidang itu, gitu ya. Tapi banyaknya orang ngaku top, padahal yoga. Nah itu yang masalah. Gitu loh. Nabi Yusuf mengatakan, aku yang akan pegang. Boleh. Loh, kalau jenengan memang canggih, sudah nanti saya yang ngasih teknik. Tidak apa-apa. Ya memang harus begitu. Kadang-kadang orang alim harus menunjukkan. Kadang-kadang kebanyakan orang ngaku alim repot. Gitu loh ya. Ya akhirnya orang alim harus ngomong. Tidak ngerti dia. Dia baru tahu sedikit tentang agama ini. Harus dihitungkan. Kalau enggak, repot juga, masyarakat tidak tahu yang alim yang mana, yang alim yang mana. Maka Nabi Yusuf akhirnya menunjukkan dirinya, diambil jadi menteri, terus jadi raja. Kalau tidak ada cerita ini, bagaimana Bapak bisa percaya bahwa Allah itu bisa mengangkat orang dari hina menjadi mulia? Bagaimana Bapak bisa mengenal Allah kaunuhu mu'izzan, keberadaan Allah yang maha perkasa mengangkat orang dari hina menjadi perkasa, menjadi mulia? Kalau tidak ada kejadian orang biasa jadi orang hebat, tidak bisa, tidak kenal. Kalau tidak ada orang yang semula kaya jatuh bangkrut terus jadi hina, kalau tidak ada orang yang semula pejabat tinggi kemudian terhina, bagaimana Bapak bisa mengenali bahwa Allah itu bisa menghinakan orang? Tidak bisa. Sekarang begini, kalau sih belum nyangkut juga, repot nyangkutnya. Gitu. Contohnya udah banyak tapi saya kelihatan belum nyangkut. Contoh lain gini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Pengasih. Apa arti pengasih? Penyayang. Allah itu Maha Pengasih Penyayang. Bapak ngerti pengasih penyayangnya Allah itu seperti apa? Aslinya enggak. Bapak ngerti pengasih penyayang itu dari mana? Melihat ibu sayang ke anaknya. Bapak ngerasa disayang oleh ibu, ngerasa disayang oleh bapak, ngerasa disayang oleh istri. Akhirnya Bapak ngerti, oh ini sayang. Oh ini sayang. Bapak nyayangi anak. Akhirnya ngerti. Sayang kasih yang Bapak tahu itu punyanya siapa? Manusia. Kalau tidak ada manusia yang sayang ke Bapak, kalau tidak ada ibu yang nyayangi anak, kalau tidak pernah ada di dalam kehidupan ini fenomena kasih sayang, bagaimana Bapak bisa memaknai Ar-Rahman Ar-Rahim? Tidak bisa tahu, ngeblank. Bismillahirrahmanirrahim, Dia Maha Pengasih dan Penyayang. Terus contohnya kasih sayang sudah tidak tahu. Terus apa ini artinya? Ya tidak tahu. Terus Allah Maha Pengasih Penyayang, ya tidak tahu. Itu loh. Tidak bisa, kosong. Jadi kita itu memahami kasih sayang Allah itu meminjam keadaan kasih sayang yang ada pada makhluk untuk kita proyeksikan ke kasih sayang Allah. Makanya Rasulullah kalau ngajari pinter. Tidak pakai teori bulat begini. Rasulullah langsung nanya.
Kamu lihat itu ibu bawa anaknya. Mungkin enggak ibu itu jerumuskan anaknya ke api? Enggak mungkin, Rasul. Kalau ibu itu sayang ke anaknya sehingga tidak mungkin menjatuhkan ke api, Allah lebih sayang daripada ibu ke anaknya, Allah lebih sayang kepadamu daripada ibu ke anaknya. Cukup. Aslinya ini kalau dijelaskan panjang begini. Ya, cuma kelihatan sederhana. Ya karena jeniusnya Rasulullah. Jeniusnya Rasulullah. Kalau tidak ada orang berdosa, bagaimana Bapak bisa ngerti Allah itu Maha Pengampun? Kalau Bapak itu orang kaya raya, terus nggak pernah ada orang susah di sekitar Bapak, bagaimana saya tahu Bapak dermawan? Untuk bisa ketahuan dermawan, tetangga Bapak harus ada yang miskin. Untuk bisa ketahuan dermawan, harus ada yang susah. Dan yang susah ini, kalau perlu harus ngomong ke Bapak. Baru ketahuan dermawan enggak. Sudah ada orang susah datang, nangis-nangis, saya tidak dikasih juga. Baru ketemu kikir memang ini. Jadi kita ini baru tahu Allah kalau ada makhluk. Baru tahu Allah kalau ada makhluk. Karena makhluk ini tempat tajalli, tempat menampaknya sifat-sifat Allah itu. Makna sifat Allah itu. Yang nampak makna sifatnya. Okay? Makna sifatnya, makna asmanya. Kalau tidak ada itu tidak bisa. Tidak ngerti kita kasih sayang itu apa. Tidak ada. Sehingga di dalam hadis Rasulullah sampai mengatakan begini. Kalau kamu sahabat semuanya ini tidak pernah ada yang berbuat dosa. Kalau semua orang Islam ini tidak ada yang berbuat dosa. Kalau semua makhluk ini tidak ada yang berbuat dosa, pasti kalian akan dihilangkan semua oleh Allah. Dan Allah akan jadikan makhluk yang berbuat dosa. Kenapa? Karena Allah ingin menunjukkan bahwa Allah Maha Pengampun. Itu. Jadi kadang-kadang Allah itu sengaja menjatuhkan kita ke dosa. Kenapa? Ya untuk kita tahu bahwa Allah itu Maha Pengampun. Dan tidak hanya itu, kata Rasulullah. Kadang-kadang kamu dijatuhkan ke dosa oleh Allah. Kenapa? Karena ada dosa lebih besar yang bisa jatuh ke kamu kalau kamu tidak dijatuhkan ke dosa itu. Tiba-tiba sholat terlambat. Akhirnya foto, sholatnya foto. Ustaz, sholatnya foto. Nangis kan? Nangis, ya Allah. Gimana? Saya sudah, ya Allah, saya sudah, tadi itu saya perkirakan pulang sampai, ya Allah. Tapi ternyata di jalan hujan, pakaian saya najis, terus gitu nggak bisa sholat di jalan. Terpaksa sampai rumah, saya pikir nyampe, ternyata waktunya habis. Nangis sampai. Sengaja memang. Di garis takdirnya memang sampai digitukan oleh Allah. Kenapa? Karena batin saya nggak bergerak-bergerak, Pak Allah. Ya, nggak bergerak-bergerak, begitu nangis. Mulai besok tak tetapkan lagi. Waktunya diperes lagi, dibenerin lagi. Sholat jamaahnya dibenerin. Jatuhnya sampean itu 5 derajat. Tapi baliknya ke Allah 50 derajat. Sampai ngerti rahasia begini. Tidak ngerti. Tidak ngerti. Allah itu canggih, Pak. Karena itu, bok salah. Jangan suudzon ke Allah. Bok salah, jangan suudzon. Tetap syukur, alhamdulillah cepat sadar. Kemudian tidak jatuh lagi, Allah mudah-mudahan saya balik lagi. Kalau tidak ini, kata para ulama, bisa jadi sampai kalau dari kecil, terus nggak pernah jatuh maksiat, terus melihat perempuan cantik kayak apa, nggak pernah ketarik. Bahaya, ada dosa besar mengancam. Apa itu? Sombong. Sombong. Nanti melihat orang yang berdosa, orang kayak begitu. Aku udah 30 tahun udah pernah jatuh maksiat. Loh, sombong. Itu loh ya. Orang kayak begini, aku selalu sholat malam terus. Loh, sombong. Itu loh ya. Ini lucu ini, kata para ulama. Kata para ulama, ibadah itu kalau benar, ujungnya tawadhu, penyayang, lembut.
Tapi kok bisa ibadah, ujungnya jadi sombong. Coba ya. Ini yang nanti ada makolahnya. Sunatullah mengatakan, ini orang dibuka pintu ibadah, tapi ditutup pintu qabul. Ketipu orang. Ketipu orang. Taat itu harus menghasilkan lembut hati, halus hati, sabar, penyayang. Maksiat itu akan menghasilkan keras hati, sombong. Lu ini ada ibadah, ahli ibadah, rajin sholat, di sholat depan, kok terus jadi kasar, jadi sombong. Sementara ada orang yang jatuh dosa, tangis-tangis ke Allah, tobat, lembut hati, halus. Ayo. Kalau sudah begini kebalik-balik hukumnya. Kalau sudah begini kebalik-balik hukumnya. Ini yang disebut oleh para sufi ta'atun maksiatun. Ini taat maksiat. Sedangkan ini namanya dzanbun ta'atun. Ini dosa taat. Ya, karena dosa yang membuat taat. Karena itu Rasulullah dalam hadis menyebut rubba dzanbin yadkhulu sahibahu al-jannah. Kadang-kadang betapa banyak dosa itu bisa mengantarkan orang ke surga. Kemudian sahabat tanya, bagaimana bisa begini Rasul? Iya, karena begitu orang itu jatuh ke dosa, dia tobat, nangis terus, takut ke Allah, hatta yamut, sampai mati. Dia farah minum, lari terus dari dosanya. Hatta yadkhulal jannah, sampai masuk surga. Itu jadi semuanya ini Allah menunjukkan keperkasaannya. Sehingga sekarang kita tak ngerti. Sampai jatuh dosa pun itu tajalli dari sifat Allah. Tajalli Allah yang maha pengampun. Gitu ya. Tajalli Allah yang maha pengampun. Maka kalau melihat orang, kalau secara umum, kata Ibnu Arabi, Bapak, kalau sebelum ke Ibnu Arabi, Bapak melihat di bunga yang kelihatan Allah, zat yang bisa menciptakan keindahan. Bapak melihat api itu tajalli dari Al-Qabid, kata Ibnu Arabi. Kenapa? Karena api itu bisa mencabut semuanya. Bangunan bagus-bagus kena api, rusak semua. Ya, Allah mau menunjukkan dengan api itu sifat Allah yang mencabut. Air itu tajalli sifat Allah al-muhyi, yang menghidupkan. Coba aja tumbuhan tidak dapat air, mati, disiram air, hidup. Air itu tajalli sifat Allah al-muhyi, yang menghidupkan. Maka orang menjadi hina karena Allah punya sifat al-mudhi, yang menghinakan. Man kabbara wada'ahu wa man wada'a rafa'ahu Allah wa man kabbara wada'ahu Allah. Man wada'a rafa'ahu Allah wa man kabbara wada'ahu Allah. Siapa yang rendah hati, tawadhu, Allah akan angkat derajatnya. Siapa yang sombong, Allah akan jatuhkan. Ya? Allah yang kita lihat segala sesuatunya. Ya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, a'udzu bisyaitonir rajim. Wa inna min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu. Sesungguhnya dari segala sesuatu itu bertasbih hanya bertasbih kepada Allah dengan tasbihnya, akan tetapi kamu tidak memahami tasbih mereka. Seluruh makhluk ini bertasbih kepada Allah, cuma kita tidak mengerti tasbihnya. Wa qawluhu wa huwa dhahiru qabla wujudi kulli syai'. Adapun penjelasan Ibnu Athaillah yang menyatakan bahwa dia Allah adz-dhahiru, zat yang nampak, qabla wujudi kulli syai', sebelum adanya segala sesuatu, ai
yakni fahuwa alladhi wujuduhu azaliyun wa abadiyun, yakni wujudnya Allah itu wujud yang azali dan abadi. Fawujuduhu dzatiyun, adapun wujud Allah, keberadaan Allah itu dzatiyun, zat secara zat. Wa dzati, adapun wujud secara zat aqwa, lebih kuat minal arad, daripada aksiden, Arad itu ya aksiden atribut. Nah, atribut nggak bisa dimaknai lagi yang lain. Jadi yang secara hakiki itu lebih kuat daripada yang secara simbolik. Kayak tadi loh Pak, indah itu yang hakiki, sementara bunga kelopak itu yang arad. Wujud arad itu cepat hancur, ya, wujud hakiki yang gitu ya. Tapi indah di bunga itu bukan itu masih tajalli ya. Fala yasihu ayyakuna hijaban lahu, maka tidak sah kalau yang wujud arad, wujud yang aksiden itu menjadi hijab lahu bagi Allah. Wa qawluhu, dan pernyataan Syekh Muhammad Sakandari yang menyatakan bahwa azharu min kulli syai', Allah itu adharu min kulli syai', Allah lebih nampak dari segala sesuatu. Maksudnya adalah li anna dhuhura al-mutlaq, karena sesungguhnya nampak yang mutlak aqwa, lebih kuat minal muqayyad, ya, dari yang minal muqayyid, dari yang menyandang. Nampak wujud yang mutlak itu adalah lebih kuat daripada wujud yang menyandang. Kita ini wujudnya menyandang. Kalau Allah mau kita ada, kalau Allah tidak mau kita nggak ada. Kan namanya menyandang wujud kita ini. Wa innama lam yudrak lil uquli ma'a syiddati dhuhurihi. Wa innama, hanya saja lam yudrak, tidak terindrai, tidak terpahami, lil uquli bagi akal. Maksudnya Allah itu tidak terpahami oleh akal, tidak terjangkau. Ya. Wa innama lam yudrak lil uquli, hanya saja Allah itu tidak terjangkau lil uquli bagi akal. Ma'a syiddati dhuhurihi, beserta amat nampaknya. Karena saking nampaknya Allah, maka tidak mampu dijangkau oleh akal. Lianna syiddatat dhuhuri, karena nampak yang terlalu jelas, la yutiquha ad-du'afa, tidak akan mampu dilihat oleh yang lemah. Kal khufash, seperti kelelawar yubsiru bil lail, melihat pada waktu malam, itu dan dahar, di luar siang. Dia melihat di waktu malam tapi tidak waktu siang. Li dha'fi basarihi, karena lemahnya matanya. La li khufa'in nahar, bukan karena siang yang menutupi, tapi karena matanya yang tidak mampu. Ala haddi ma qila, berdasarkan batasan yang disampaikan oleh para ulama, yang dinyatakan para ulama, ma darra syamsad duha fil ufuqi tali'atan. Ma darra, tidak ada sesuatu yang menyebabkan madorro, tidak ada sesuatu yang mencederai apa syamsad duha, kepada matahari duha, fil ufuqi, di ufuk, toliatan, munculnya. Tidak ada yang menghalangi cahaya pagi di cakrawala itu kemunculannya. Tidak ada yang menghalangi kemunculan matahari pagi di langit. Allah yaraddu'aha, sehingga seseorang bisa melihat cahayanya.
man laisa dza basarin. Ya. Orang yang tidak memiliki mata. Tidak ada yang menghalangi cahaya matahari untuk bisa dilihat itu, kecuali orang itu memang nggak punya mata, gitu loh. Tidak ada yang bisa menghalangi Allah yang nyata itu, kecuali orang yang nggak punya mata batin. Kecuali orang yang nggak punya mata batin. Wa qawluhu wa huwal wahidul ladzi laisa ma'ahu syai'un. Adapun penjelasan Syekh Mu'tazilah Sekandari yang mengatakan bahwa wa huwa dia Allah al-wahid yang satu, alladzi laisa ma'ahu syai'un, yang tidak ada sesuatu bersama Allah. Maksudnya adalah li'anna kulla ma siwahu fil haqiqah adamun mahdud kama taqaddam, karena segala sesuatu selain Allah secara hakikat adalah ketiadaan murni, adamun mahdud kama taqaddama, sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya. Waqad qama al-burhan ala wahdaniyatihi ta'ala biqouli subhanahu wa ta'ala. Waqad qama, dan telah dijelaskan al-burhan, telah ditegakkan al-burhan, bukti ala wahdaniyatihi, atas keesaan Allah Ta'ala, makhluk Allah biqouli subhanahu wa ta'ala, dengan firman Allah, lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Seandainya ada Tuhan selain Allah di langit atau di bumi, maka hancur semuanya itu, pasti akan berdebat. Wa qawluhu, adapun pernyataan Syekh Mu'tazilah yang mengatakan aqrabu ilaika min kulli syai', Allah lebih dekat kepadamu dari segala sesuatu. Ai bi ilmihi, maksudnya adalah lebih dekat bi ilmihi, dengan ilmunya Allah. Wa ihatatihi, dan dengan meliputinya Allah. Wa tadbirihi, dan dengan pengaturannya Allah. Kama qala ta'ala fi kitabihil majid, sebagaimana yang telah difirmankan Allah di dalam kitab Al-Quran yang agung. A'udzu billahi wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil marid, dan kami lebih dekat kepadamu, kepada dia, daripada urat nadi. Allah lebih dekat daripada urat nadi, dalam artian ilmunya, dalam artian pengaturannya, dalam artian kehendak iradahnya. Wa qawluhu, dan yang dimaksud oleh Ibnu Athaillah dengan pernyataan walaula ma kana wujudu kulli syai', jika tidak karena dia Allah tidak ada wujud segala sesuatu. Wa bimakna, dia di situ dengan makna qawluhu, pernyataan awalan yang pertama, bahwa alladzi adhara kulla syai', dia Allah alladzi yang adhara kulla syai', yang mewujudkan, menampakkan segala sesuatu. Wali kaunil maksudil mubalaghah, dan dengan keadaan maksud mubalaghah fi nafsil hijab, di dalam menghilangkan hijab, lam yadurru, tidak menjadi masalah, tidak membuat cacat, hada tikrar, pengulangan. Tadi kan banyak pengulangan. Kalau gitu kan, ada pengulangan jika tidak kaifa yatasawwar, kaifa yutasawwar, bagaimana tidak, bagaimana bisa dibayangkan, kan diulang-ulang. Itu dengan maksud mubalaghah. Ya, dengan maksud mubalaghah. Itu tidak merusak apa-apa, pengulangan itu justru menguatkan. Li'annal mahalul itlaq, dalam ilmu balaghah itu termasuk mahal itlaq. Mahal itlaq itu tempatnya kalimat yang memang harus dipanjangkan supaya lebih mengasar di dalam hati. Kalau seandainya jenengan mengenalkan orang pintar cuma dia itu pintar, itu orang nggak tangkap. Gue pintar, kalau bahas fikih hebat, kalau bahas tasawuf hebat, kalau bahas itu kenal, gitu ya. Pada orang yang memang ahli, tidak perlu sampai ngomong begitu, sampai cukup. Itu saya yang cukup, itu orangnya baik. Udah cukup, maknanya pintar, udah gitu. Itu ijaz. Tapi ada saat memang perlu itnab, ada saat perlu ijaz. Gitu ya.
saat kita itu perlu ngomong panjang, ada perlu ngomong pendek. Nah ini memang dengan gaya yang panjang. Amkai saya butuh ahadithu ma'a mallahu wasful kitab. Bagaimana sesuatu yang baru itu bisa tetap bersama dengan sesuatu yang kitab, yang abadi, yang awal. Hatta yakuna hijaban, sehingga ada hijab lil azimil mannan, bagi Allah yang maha agung dan maha pemurah, pemberi, penganugerah. Qala Ibnu Ibad yang pensyarah dari hikam juga ya, yang lain lebih awal daripada Syaikhul Majid Asy-Syadili. Yang mensyarah hikam itu banyak sekali. Ya, di antaranya Ibnu Ibad, ada Syekh Zarruq juga. Ya. Wa hadzal fasl min qawlihi adab di pada pasal ini dari ucapan al-qaum kulluhu dzulmatun illa huna, pada ucapan Syekh Mu'tazilah yang mengatakan semesta raya ini semuanya adalah kegelapan sampai di kalimat ini. Abda'a fihi al-mu'allif ghayat al-ibda'. Syekh Mu'tazilah ini melakukan analisis pemikiran itu pada puncaknya pemikiran, puncaknya pemikiran. Ini kalau dijadikan bid'ah kacau, ini tidak dijadikan pemikiran. Wa ata fihi bima taqrabahu al-a'yun, dan Syekh Mu'tazilah mencoba mendatangkan argumennya itu dengan apa yang terdekat dengan mata, dengan pandangan kita. Wala talazza bihi al-asma', dan enak didengar. Fa innahu radhiyallahu an, karena sesungguhnya Syekh Mu'tazilah Sakandari, semoga Allah meridhai Syekh Mu'tazilah Sakandari, zakara jami'a muta'alliqatul zuhur, yang mengingatkan Syekh Mu'tazilah itu dengan semua yang terkait dengan penampakan itu. Wa abtala hijabiyah, dan dia membatalkan hijabiyah kulladzala, setiap yang gelap, wa nur, dan yang cahaya. Wa araka fi al-haq, dan menampakkan kepadamu fihi, dalam penjelasannya, al-haq Allah, ru'yata ayanin wa burhanin, penglihatan mata dan nalar, atau pandangan yang indrawi maupun pandangan yang sifatnya rasional. Wa rafa'aka, dan saya Mu'tazilah mengangkat kamu min maqamil iman, dari makomnya orang yang hanya yakin ke Allah, ila martabatil ihsan, kepada martabat, kepada level orang yang ka'annaka taro, seolah-olah melihat Allah, ihsan. Semula Bapak melihat perempuan ya perempuan, lihat langit ya langit, lihat gunung ya gunung. Diajari oleh Syekh Mu'tazilah dengan makalah tadi, sehingga Bapak bisa melihat keagungan Allah, melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Sehingga Bapak melihat segala sesuatu itu seolah-olah melihat Allah. Itu bergeser dari makom iman saja, sekarang menjadi makom ihsan. Ya, mudah-mudahan paham. Kullu dzalika fi awjazil lafdh. Semua ini di dalam percakapan yang sangat singkat, wa afsahu ibaratin, dengan penggambaran yang sangat jelas, wa atam mutasrih, dan dengan wa atam mutasrih, dan dengan uraian yang sempurna, wa awqafi isyaratin, dan dengan isyarat yang halus. Falau lam yakun fi hadzal kitab illa hadzal fasl, jika Syekh Ibnu Athaillah di kitab ini tidak ada penjelasan lain kecuali bab ini saja, lakana kafiyan syafiyan, maka sudah cukup. Ya, sudah cukup, itu meliputi segala sesuatu. Sudah cukup. Makalah ini kalau menurut Ibnu Ibad itu makalah inti. Kalau jenengan bisa paham, sudah inti hikam sudah selesai. Seandainya tidak ada pernyataan yang lain,
Ini aja udah cukup. Ini ada fajazallahu anna khairan, semoga Allah memberikan kepada kita. Fajazallahu, semoga Allah memberikan kepada Syekh Mu'atharillah, begitu juga kepada kita semuanya khairan, kebaikan, baik kebaikan. Nah ini memang agak berat, ya karena seperti yang dikatakan oleh Syekh Muhammad, ini intinya. Sampai Syekh Muhammad mengatakan jika Syekh Muhammad tidak buat kalimat lain, cukup kalimat ini saja. Jadi kalau dengan ngaji sekarang agak mumet-mumet dikit ya wajar. Ini intinya soal itu intinya. Tapi mudah-mudahan dengan banyaknya gambaran, banyaknya contoh-contoh itu setidaknya punya sedikit punya pemahaman. Nanti sambil direnungi, diresapi, ya. Melihat segala sesuatu itu, tasawuf itu cara pandang. Ya, tasawuf itu cara pandang. Barangnya sama, cuma cara mandangnya beda. Susahnya sama, cuma cara ngerasain susah beda. Ya, cara pandang itu membuat orang itu gelisah apa tentram. Ya, kalau orang itu melihat segala sesuatu itu dengan pandangan tauhid, tidak ada yang bisa menenteramkan, semua menggelisahkan. Tapi kalau Bapak melihat itu dari cara pandang kehadiran Allah, tenang, melihat apa-apa tenang. Nah, mudah-mudahan penjelasan hari ini dijadikan oleh Allah ilmu yang manfaat, dibukakan kita mata batin kita, difahamkan kita dengan ilmu Allah, diterangi batin kita dengan ilmu Allah, dibimbing kita untuk bisa memahami seperti yang diberikan kepada para Rasul, wabil khusus Rasulullah Muhammad SAW. Baik, kalau mau ada pertanyaan dipersilakan. Sementara saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman sekalian, sebelum pertanyaan barangkali, saya mau undang kepada seluruh jemaah sekalian untuk yang ada waktu Selasa malam Rabu itu ada Maulid dan manasik. Toriko berlebihan puasanya. Mungkin para jamaah ada yang mau mendapatkan ijazah zikir atau pagi, ya nanti pada Selasa malam. Mungkin mohon kerendahan hati sebagai pengertian hati itu hati itu hati. Ijazah zikir. Ya talqin ijazah zikir. Ijazah zikir. Begini, yang menggunakan kata talqin ini dari jalur thariqah Abanom. Jadi pasti para kiai, para ajian di jalur thariqah Qadiriyah seperti Abanom yang lebih pas menjelaskan apa itu talqin. Secara umum, talqin itu ada yang menyebut sama dengan bai'ah. Ada yang menyebut beda dengan bai'ah. Talqin itu kalau begini kan jadi, maka tadi saya bilang kalau secara literatur yang namanya talqin itu ya bai'ah. Bai'ah. Tapi karena hadis pun menyuruh laqinu mautakum bila ilaha illallah, talqin mayitmu itu dengan la ilaha illallah, itu kan tidak perlu bai'ah. Yang penting diajari mengucapkan la ilaha illallah. Maka ada sebagian ulama thariqah yang menganggap talqin itu prakondisi sebelum bai'ah. Prakondisi sebelum bai'ah. Kalau saya melihat Abah Anom mengangkat wakil talqin, itu kelihatannya memang posisinya pada sebelum bai'ah. Karena kalau bai'at itu tidak bisa kecuali mursyid. Kalau bai'at itu harus mursyid. Kalau tidak mursyid, tidak boleh membai'at. Tidak boleh membai'at.
itu bersambungan sanad batin ke Rasulullah, ya belum dalam konteks mengajarkan zikirnya belum dapat. Kalau sudah dapat, maka dia menjadi mursyid. Ya, mursyid. Dapatnya itu harus ijazah soreh, harus dengan ijazah yang jelas kemursyidhan. Ijazah jelas kemursyidhan. Atau waisi, dia ditaiat secara batin di alam ruh. Itu pasti untuk orang-orang yang istimewa batinnya, istimewa batinnya. Jadi talqin lebih kepada ngajari bagaimana cara zikir, ngajari bagaimana cara zikir. Tapi ada tetap yang menyatukan talqin itu adalah baiat. Kalau di saya di Kudus itu talqin itu baiat. Jadi kalau disebut talqin pasti baiat. Kalau baiat itu talqin. Tapi ada yang membedakan talqin itu sebelumnya, tapi nanti kalau sudah istiqomah baru dibaiat. Gitu. Kenapa? Karena memang sebenarnya aslinya mursyid itu tidak gegabah, ini murid itu harus dites sebenarnya. Itu ya, dites. Mau masuk perguruan tinggi aja dites, masuk sekolahannya para wali, tidak dites. Ya. Nah, ditesnya itu bukan dites apa, melihat keseriusan. Jangan-jangan baru dites sehari 2 hari, bubar, tidak pernah wiridan. Nah, kalau gitu mana usah beda, biar tidak menodai keadaan dia di hadapan para wali. Kalau sampai belum siap ikut jalannya para wali, tidak usah kelihatan di depan para wali, tambah enak malah. Itu loh ya. Kalau belum bisa bertata krama yang bagus, jangan berada di depan pembesar. Karena kalau sudah berani di depan para pembesar, konsekuensinya sampai harus punya adab yang bagus. Kalau sudah mau niat masuk ke hadirat Allah, baru sampai masuk ke rekor. Kalau sampai masih maju mundur, ya sudah ikut sapi ini dah, yang maju mundur dulu ya. Ya belum siap, itu belum siap. Jadi ya disiapkan. Saya saja. Nanti kalau itu pasti beliau kalau versinya nanti yang dari Abah sebenarnya di mana ya, mau nanti ditanyakan kepada para wakil talqin yang memang punya tugas untuk itu. Cuma kalau saya amati kelihatannya wakil talqin di Abah ini sama dengan Imam Khususi di Romo Yasroni. Di Romo Yasroni ada Imam Khususi namanya. Kalau di Abah namanya wakil talqin. Di Toriko yang lain kadang-kadang disebut badal mursyid, atau kadang disebut khalifah, khalifahnya mursyid. Ya, semacam-macam namanya. Makanya tidak usah bingung dengan istilah, tapi tadi itu kalau yang di depan itu mursyid, bapak diajari la ilaha illallah, maka itu baiat namanya. Mursyid kalau mursyid. Kalau belum mursyid berarti belum baiat. Kalau orang belum mursyid tetap baiat, tidak sah. Yang baiat perampok, yang di baiat pencuri. Di pandangan para wali begitu. Pandangan para wali. Maka kalau baiat harus dipastikan itu mursyid hakiki. Mursyid yang benar-benar mursyid yang sambung ke Rasulullah. Kalau tidak, jangan. Tidak dapat apa-apa. Setrumnya tidak nyambung. Nanti setrum tidak nyambung itu tidak musuh-musuh. Kabelnya putus, Bapak. Mau pasang lampu merkuri juga tidak ada nyalaannya. Gitu. Jadi pastikan dulu, ini kabel ini nyambung ke gardu induk enggak?
Kalau memang Bapak sudah yakin ini kabel nyambung ke Arduino, yos, meskipun Bapak cuma bisa pasang lampu 5 watt, aman, ya, tetap nyala. Meskipun zikirnya baru kadang zikir, kadang nggak zikir, tetap nyala baterainya, tetap nyala. Nih. Tapi kalau putus jangan, tidak putus jangan. Itu saya kira masalah rehat dan talqin itu. Sampun? Masih ada? Tanya tadi. Oke, monggo. Bagaimana kita menyembah Allah pada zatnya dengan kepada relokasi kalau bolehnya dan boleh kita menyembah Allah pada dua Ya. Kalau dari tadi penjelasan itu di kebodohan itu tadi. Nah, bagaimana hukumnya orang yang bodoh untuk menyampaikan menyembah pada Allah pada zatnya? Apakah kebodohan itu adalah tidak? Ya. Yang pertama, gimana orang bisa nyembah itu ke zat, ya. Atau bahasa yang paling benar sebenarnya bagaimana orang itu kalau fana fidzat, ya. Tapi kalau nyembah, semua nyembah ke Allah dalam artian zat, ya. Orang yang paling awam pun itu kalau dia mengatakan saya mau sholat, ngapain kamu sholat? Nyembah Allah. Itu maksudnya zat. Sudah pasti zat. Karena yang namanya disembah itu pasti zatnya. Tidak usah ragu. Sampai anak kecil pun itu kalau dia sholat itu sudah pasti zat. Dia ngerti zat, tidak ngerti zat itu pasti zat. Yang kalau sudah disembah itu pasti zat. Bukan sifat. Karena kalau sifat tadi malah tambah ruwet. Kalau sifat tadi sampai tak tanya, sampai ngerti sifat sayangnya Allah yang sebenar-benarnya. Tidak tahu, bingung. Saya tanya, gimana? Sampai menjelaskan ke saya. Ada bapak di Luwu Utara menzinai 3 anaknya. Dan itu Allah tetap sayang. Coba, jelaskan ke saya. Gimana? Katanya Allah sayang. Kok ini anaknya sendiri dizinai? Mumet kan? Ya karena cara sayang sampai itu beda dengan cara Allah menyayangi. Sehingga belum tentu sayangnya Allah itu terus kebaca sampean sayang. Itu loh ya, ujian. Menurut sampean kalau Allah itu sayang ke sampean kan lulus. Tapi oleh Allah tidak diluluskan. Terus kata sampean, Allah tidak sayang. Loh, tidak sayang. Wong sampean kalau keterima di situ, itu semua orangnya korup-korup. Sampean tidak akan kuat menahan arus kekorupan di sini. Pasti korupsi juga. Allah sayang, maka sampean tidak diluluskan. Sehingga sampean tidak masuk ke wilayah. Bisa sampean baca begini? Tidak bisa. Tidak bisa. Jadi sampai kalau ditanya sampai ngerti nggak sifat sayangnya Allah? Tidak ngerti. Tidak sanggup sampai memahami sifat Allah saja itu tidak sanggup. Apalagi mau mengagumi. Wong pahamnya saja belum. Apalagi mau menyembah. Oh belum bisa. Itu repot. Apalagi zatnya. Tambah nggak kejangkau. Terus gak usah begitu ya, pokoknya nyembah Allah yang sudah itu aja, gak usah dikembangkan, belum mampu. Nah sifat afal Allah itu difahami, yang disembah tetap zat. Tapi kita belajar memahami asma sifat Allah yang terbaca di dalam seluruh wujud dalam rangka menguatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Tapi kalau yang dimaksud ini adalah fana fidzat. Fana fidzat itu tidak terjadi kecuali orang sudah fana sifat. Fana sifat itu tidak terjadi kecuali orang itu sudah fana fi asma wal af'al. Jadi fana
Fana pertama itu fil af'al, baru fana fil sifat, baru fana fil dzat. Fana fil dzat. Fana fil af'al itu tidak bisa terjadi kecuali sampai sudah istiqomah zikirnya. Ciri orang yang istiqomah zikirnya sudah qabul fana fil af'al. Nah, bentuknya fana fil af'al seperti apa? Kalau bentuknya belum tahu, ya pasti belum ngerti. Kalau sampean masih merasa punya kekuatan, itu namanya sampean fana fi nafsihi. Sampean itu fana pada dirinya sendiri. Kalau orang itu fana fi nafsihi, berarti sampean itu lalai dari Allah. Padahal rupanya sampai sudah dikira terus. Contoh, la ilaha illallah, selesai 10.000, alhamdulillah, saya bisa dikira sampai 5.000. Itu kalau kedengaran orang yang sudah ma'rifat, sampai kehijab. Itu loh ya. Sampai itu lalai dari Allah. Kalimat saya bisa dikira, itu menandakan sampean merasa punya kekuatan, bisa zikir. Padahal kekuatan sampean itu dari Allah. Itu berarti sampean lalai dari Allah. Padahal sudah dikira. Orang dikira aja lalai, apalagi nggak dikira. Itu loh ya. Selama sampean masih mengaku punya kekuatan, sampean itu kehijab dari Allah. Belum pernah Allah. Karena itu orang yang benar-benar sudah Allah hatinya, itu akan fana fil af'al. Orang yang fana fil af'al, dia tidak melihat daya kekuatan kecuali Allah. Karena itu kata Syaikhul Qadir, tabarri anil hawli wal quwwah. Orang itu harus bebas dari merasa kuat, merasa mampu. Jadi kalau sudah sholat malam gini. Ya alhamdulillah, panjenengan paringi kuat ya Allah, untung diberi kekuatan ya Allah. Aslinya saya ini males ya Allah, tidak bisa apa-apa. Kalau tidak kamu kuatkan, tidak bisa saya. Jadi sampai berani mengklaim bangun malam dengan 70 rakaat atau dengan 50 rakaat itu milik saya. Tidak berani. Tidak berani. Kenapa? Ini dari Allah, kekuatannya dari Allah. Sampai tidak punya kekuatan, buktinya besok bisa tidur terus. Itu loh ya, besok bisa tidur terus. Alhamdulillah. Kok diparingi, kok diberi hati longgar, hati ringan, kok diputus mahabbah terhadap dunia sehingga bisa sedekah besar tanpa berat. Itu dari Allah. Kalau Allah tidak ngasih suasana hati itu, mau 50.000 tidak keluar. Nah 50.000 tidak keluar. Loh itu Allah. Loh orang kalau masih melihat dirinya, Allah tidak kelihatan. Tapi kalau orang sudah tidak bisa melihat dirinya, baru dia lihat semuanya ini Allah. Ini Allah. Kalau sudah begitu namanya fana fil af'al. Ini tidak bisa melalui logika. Meskipun saya ajari begini, sampai ngerti satu kasus. Nanti begitu pulang, pikiran sampai istri sudah masak, belum sarapan, tahu-tahu belum ada apa-apa, marah-marah. Yaitu buktinya sampai masih panas tidak sih, gitu loh ya. Kalau sampai sudah panas tidak senyum-senyum sampai datang terus istri marah-marah, ngaji terus sudah tahu jam segini juga anak masih belum diurus ini, capek saya sendirian. Tidak senyum ya Allah. Astagfirullah, mungkin saya ada yang salah, mungkin istri saya ini lagi capek, ampuni dia ya Allah, kasihan dia mungkin lelah, dia ini nggak bisa marah. Sudah bisa nggak bisa marah. Kalau sudah nggak bisa marah, berarti sampai panas filafah. Jadi sudah tidak bisa ya Allah. Ini pasti ada baiknya, ini ada baiknya, begini itu panas filafah. Makanya yang begini ini kalau menurut para ulama ahli thariqah harus digarap tanpa melalui rasionalitas. Digempur pakai zikir.
Maka ciri orang yang zikir jahar la ilaha illallah, la ilaha illallahnya benar, itu adalah fana fil amal. Nanti mana dia? Lihat apa udah. Akhirnya tidak bisa sombong. Tidak bisa sombong. Mau ibadahnya kayak apa tidak pernah ngakui. Para wali itu kalau ngadep Allah selalu abdukan fakir, al-mudil, al-mudnib, al-mustaghis, apa? Mudil. Ya Allah, hambamu yang hina, yang penuh dosa. Padahal sudah ada dosanya. Ada dosanya. Jangan kalau lihat sakautu ila waki insu akhibdi fa'arsadani ila tarkil ma'asi. Itu. Ketika Imam Syafi'i bertanya kepada Syekh Waqid tentang buruknya hafalannya, terus fa'in sakautu ila waki insu akhibdi fa'arsadani ila tarkil ma'asi fa'innal ilma nurun min ilahi. Karena sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya dari Allah. Suruh meninggalkan maksiat. Karena ilmu dari Allah, walulullah la yudhani asik, Allah tidak akan menunjuki hati yang masih maksiat. Ini kalau yang baca ini orang awam, oh berarti Imam Syafi'i juga masih senang lihat Rasulullah. Lalu Imam Syafi'i bisa salah itu apalannya. Berarti Imam Syafi'i harus kayak kita sih maksiat. Itu buktinya. Ngawur sampai. Ini kejadiannya. Imam Syafi'i itu seumur hidup belum pernah merasa dirinya pintar. Bisa bayangin? Ayo. Seorang Imam Syafi'i seumur hidup belum pernah merasa pintar. Belum pernah merasa pintar. Sekalipun. Hanya satu kali kata Imam Syafi'i itu pas ngajar itu. Wah, audiensnya banyak, kelihatan itu bahaya juga. Akhirnya satu kali itu tok Imam Syafi'i itu merasa pinter aku ini. Memang aku ini pinter. Sekali. Begitu maghrib jadi imam, baca Fatihah, Bapak lihat. Mulai sampai dituntun oleh jamaah di belakang. Bismillah sampai amin. Sholat Isya ngimami lagi Imam Syafi'i. Mulut. Fatihah. Mulut. Imam madhab. Dan lihat perempuan. Bukan cuma di hati rasa pintar. Sekali tak. Sudah dijatuhkan. Wali soalnya. Itu bedanya. Kalau wali kelas tinggi sedikit geser. Berat hukumannya dari Allah. Kan Rasul sudah bilang orang itu semakin tinggi semakin berat, semakin tinggi semakin berat. Kemudian Imam Syafi'i itu terus sholat hajat, minta petunjuk ke Allah. Apa salahnya kok sampai Fatihah saja bulat-bulat. Kalau kita sering begini. Sampai waktunya tahiyat baca Rabbul Ghibli. Waktunya Rabbul Ghibli baca tahiyat. Ya udah nggak salah. Ya udah pernah terus kayak Imam Syafi'i tidak. Terus itu saking gableknya kita. Ya, terus begitu dia selesai sholat, minta petunjuk Allah, tidur mimpi. Imam Syafi'i disidang oleh Allah. Disidang dituntut oleh majelis akhirat. Dengan tuntutan hukuman mati. Kamu bisa bayangkan. Ngerasa pinter sekali aja tuntutannya hukuman mati. Terus untuk ada yang bela. Yang bela itu mengatakan jangan dihukum mati. Karena ini adalah orang yang sudah dinyatakan di dalam hadis Rasul bahwa ulamanya Quraisy ilmunya akan memenuhi muka bumi. Ya ini dia Syafi'i. Akhirnya terus yang menghakimi mengatakan baik kalau begitu dia tidak dihukum mati, tapi dihukum wajib dia mencium tangannya orang yang paling dianggap hina.
Maka begitu pagi Imam Syafi'i jalan di Mesir, nyari orang yang dianggap paling hina untuk dicium tangannya. Nyari sana sini tidak ketemu, akhirnya di bukit ketemu orang sekian paling dekat, ya paling ruwet, paling hina. Imam Syafi'i, ini udah paling hina. Tapi begitu mau cium